Tersebutlah satu kisah pasangan suami istri muda yang tinggal di satu rumah kecil sederhana, di mana sang istri mengajak sang ibu untuk tinggal bersama mereka karena sang ayah telah lama tiada. Suatu hari, ketika sang suami telah berangkat bekerja, si istri mendengar ada ketokan dari pintu depan. Lalu dia bergegas keluar untuk melihat siapa yang datang. Didapatinya di sana ada 3 orang tamu yang ingin bertandang. Si istri kemudian menanyakan siapa mereka adanya. Karena sebagai istri yang baik, dia tidak dapat menerima tamu yang tidak pernah dia kenal sebelumnya selama sang suami tidak ada di rumah. Tamu pertama menjawab, "Nama saya adalah Cinta. Saya ingin bertandang barang sejenak ke rumah ini. Bolehkah?" Sebelum si istri menjawab, tamu kedua segera memperkenalkan diri juga. "Nama saya adalah Saya. Saya juga ingin bertamu ke rumah ini untuk sekedar berkenalan. Bolehkah?" Tak mau kalah, sang tamu ketiga juga ikut memperkenalkan dirinya. "Nama saya adalah Kasih. Saya ingin bersilaturahmi dengan datang ke rumah ini. Bolehkah?" Sebelum sang tuan rumah menjawab, ketiga tamu itu berkata serempak, "Sebenarnya masih ada salah satu dari kami yang masih akan menyusul untuk datang ke sini dengan satu maksud yang sama pula. Bolehkah?" Dengan ekspresi wajah sedikit bingung, sang tuan rumah berkata dengan nada ramah, "Mohon maaf pada Anda bertiga. Saya belum dapat menerima satu orang pun dari Anda sebagai tamu kali ini. Sebab suami saya sedang tidak ada di rumah. Tolong beri saya waktu sampai esok hari untuk menanyakan pada suami saya. Apakah boleh saya menerima tamu selama dia tidak ada di rumah?" Begitu jawaban si istri yang dibalas dengan anggukan maklum oleh ketiga tamu. Akhirnya mereka bertiga berpamit, mohon diri dengan berjanji besok akan kembali lagi. Ketika sang suami telah pulang bekerja dan berada di rumah, si istri menceritakan tentang ketiga orang yang datang hendak bertamu tadi siang pada sang suami. Maka si suami pun berniat untuk menemui para tamu itu pula pada keesokan harinya. Maka disuruhnyalah sang istri untuk membuat hidangan untuk dapat mereka suguhkan pada para tamu. Di saat hari telah menjelang siang, kembali terdengar bunyi ketokan dari pintu depan. Pasangan muda itu telah bersiap untuk menyambut para tamu. Mereka yang entah sudah ada berapa orang yang datang. Ketika pintu dibuka, nampak telah berdiri 3 orang dengan senyum ramah. Mereka menundukkan kepala sejenak sembari mengucap salam. Salam dibalas salam. Maka segera pasangan muda mempersilahkan tamu mereka untuk masuk. Namun salah satu tamu berkata, mewakili kedua orang temannya yang lain, "Maaf, kami memang datang bertiga, dan salah seorang dari kami juga masih ada di belakang. Mungkin kalau hatinya berkenan, dia juga akan datang kemari. Namun kami memiliki kebiasaan,
di mana kami tidak bisa masuk secara berbarengan di saat kami datang pada satu rumah. Biasanya kami masuk secara bergiliran, menunggu salah satu dari kami selesai. Oh, begitu rupanya, celetuk si istri seraya memandang suaminya dengan nada sedikit bingung. Nampaknya pasangan muda itu tak bisa mengambil keputusan sesaat untuk memilih tamu yang mana terlebih dahulu untuk dipersilahkan masuk. Maka pasangan muda itu memohon izin pada para tamu untuk berembuk di dalam, guna menentukan siapa yang lebih dahulu untuk diajak masuk. Aku lebih suka mempersilahkan Cinta lebih dahulu untuk dipersilahkan masuk, kata si suami mulai mengutarakan pendapatnya. Kenapa begitu? Kata sang istri. Menurutku, Cinta lebih bisa menumbuhkan kerinduan di hati, si suami menerangkan. Tapi Cinta lebih banyak menumbuhkan sikap mengikat dan kecemburuan, hingga pada saatnya Cinta akan sering memicu pertengkaran. Begitu gila istrinya. Lalu bagaimana menurutmu? Si suami bertanya. Aku lebih senang kalau kita mempersilahkan saya yang lebih awal masuk dari yang lain. Si istri mengemukakan alasannya. Aku lebih banyak mengalami pengalaman pahit dengan saya. Kini giliran si suami mengutarakan isi pikirannya. Kenapa begitu? Si istri bertanya penasaran. Sudah banyak aku temukan hal-hal yang bersikap diskriminatif dan tak berimbang yang disebabkan oleh saya. Dia selalu memilih-milih berdasarkan perasaannya sendiri pada pihak-pihak tertentu, hingga sebagai yang telah kusaksikan, saya saling bersikap tidak fair dan tidak adil di dalam sikap-sikapnya. Begitu kata sang suami. Akhirnya sepasang pengantin muda itu sama-sama kebingungan untuk menentukan tamu yang mana yang hendak didahulukan. Aku ada saran, kata si suami berkata. Apa saranmu? Mari kita ke kamar ibu. Kita minta petunjuk dan saran ibu. Karena yang aku tahu, beliau orang tua lembut yang bijak. Maka kedua orang itu bergegas melangkah ke kamar sang ibu yang tengah merajut mengisi waktu luangnya membunuh kejenuhan. Setelah menceritakan semuanya, maka mereka menunggu sang ibu yang tengah menatap mereka, putri dan menantunya, dengan pandangan lembut penuh makna. Anak-anakku, wajar saja kalian bingung menghadapi hal-hal seperti ini. Namun untuk mendapatkan satu pelajaran yang baik, mengandung hikmah sejati, kalian jangan pernah merasakan sesuatu hal melalui apa yang dirasakan orang lain. Kalian harus menyelaminya sendiri dan rasakan itu oleh diri kalian sendiri. Itulah makna dari pelajaran yang hakiki. Kedua orang muda itu terdiam mendengar petua bunda. Untuk kemudian sang putri bertanya, "Ibu, kami mohon saranmu." Dengan masih tersenyum lembut, sang bunda berkata, "Persilahkanlah kasih untuk dapat kalian terima lebih dahulu. Kelak kalian akan mengerti dan menjadi faham apa yang ibu maksudkan." Kembali sang bunda berkata-kata pada putra-putrinya. Maka kedua pasutri itu kemudian bergegas melangkah menemui para tamu di luar. "Kami baru saja berembuk," kata si suami pada para tamunya
sambil mengerling pada sang istri. Kemudian si istri melanjutkan kata-kata suaminya. Kami bersepakat bahwa kami akan menerima kasih terlebih dahulu untuk masuk dan menikmati hidangan yang telah kami persiapkan di dalam. Silakan. Mendengar di dalam sudah ada hidangan yang telah dipersiapkan untuk disuguhkan pada mereka, tiba-tiba para tamu itu berebut untuk dapat masuk lebih dahulu, ingin menyerbu hidangan yang sangat mengundang selera. Tunggu, mendadak si suami berkata dengan sedikit nyaring, namun masih dengan kesan ramah, bersama sunggingan senyum kecil di bibirnya. Bukankah kalian telah mengatakan sebelumnya bahwa kalian memiliki kebiasaan untuk tidak masuk bersama-sama? Para tamu itu mendadak menghentikan langkah, namun sambil tertawa-tawa gembira, sambil menatap mesra pada kedua tuan rumah. Tiba-tiba terdengar suara lain dari belakang mereka bertiga. Orang muda, kami berempat adalah 4 sahabat karib yang sulit dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Namun kami memiliki salah seorang saudara panutan yang sangat kami patuhi semua perintahnya di antara kami berempat. Sebab apa yang ada pada kami bertiga adalah ada di dalam dirinya seorang. Dia satu, namun dengan 4 makna. Aku yang datang terakhir bernama Derajat. Sedangkan kalian telah membuat pilihan tepat. Kalian lebih mengutamakan kasih yang bersifat universal. Dalam kasih ada cinta, ada sayang, dan pada akhirnya datanglah derajat. Namun pada cinta, pada sayang, dan pada derajat, belumlah tentu ada kasih di sana. Sebab esensi hidup ini adalah lebih banyak kepalsuan yang acak terjadi. Dan tahukah kalian, kenapa kami berempat sangat bernafsu sekali untuk segera menikmati hidangan kalian? Ketahuilah, karena hidangan lezat yang kalian suguhkan pada kami adalah hidangan lezat bernama